Baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana menentukan himpunan penyelesaian pada program linier dengan menggunakan grafik. Ibu membuat video ini karena kalian cukup kesulitan nampaknya membuat himpunan penyelesaian menggunakan grafik. Sebetulnya sih, jika kalian paham mengenai persamaan linier, kalian tidak masalah membuat grafiknya, tapi ya mari kita belajar bersama-sama. Baik, sekarang Ibu jelaskan mengenai dari contoh yang diambil dari soal tentang Lia membuat puding, buah, dan es. Kemarin ada pertemuan-pertemuan yang lalu ada Ibu berikan soalnya dan sudah kalian kerjakan menghasilkan model matematikanya. Baik. Misalkan X adalah banyaknya puding, Y adalah banyaknya es buah, maka model matematikanya adalah 3X tambah Y kurang dari atau sama dengan 11, 2X tambah 4Y kurang dari 14, dan selalu modelnya adalah X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Itu nanti penentu letaknya. Baik, sekarang kita menentukan membuat titik. Nah, ini sudah Ibu bikin grafiknya, tetapi belum himpunan penyelesaiannya. Baik, kita lihat nih, titik untuk 3X tambah Y kurang dari atau sama dengan 11. Kita misalkan sama dengan 11. Untuk membuat titik, kita jadikan dia sama dengan atau menjadi persamaan. Kita lihat X. Kalau X, kita misalkan X itu bernilai 0, berarti Y itu adalah 11. Atau caranya seperti ini. Kita tutup saja, kita mau mencari nilai Y. Berarti kita tutup saja ini. Nah, berarti Y sama dengan 11. Kalau kita mau mencari nilai X, kita tutup saja nih. Berarti Y dibagi 3. 11 dibagi 3, bukan Y bagi 3 ya, 11 dibagi 3. Karena kalau bentuk seperti ini 3X sama dengan 11, artinya 11 dibagi dengan koefisien X, berarti hasilnya 11 bagi 3, hasilnya 3,6. Sama seperti 2X tambah 4Y kurang dari 14 atau sama dengan 14, kita buat jadi sama dengan, boleh kita masukkan nilai X sama dengan 0, berarti kalau X sama dengan 0, 2 kali 0 sama dengan 0, sisanya 4Y, berarti 14 bagi 4, hasilnya 14/4, sama dengan 3,5. Kemudian kalau kita mau mencari nilai X, ini tutup aja, berarti 14 dibagi 2, hasilnya 7. Setelah dapat nilai titik-titik ini, kita gambar di dalam grafik. Ini sudah Ibu bikin, biar singkat nih videonya. Ini untuk grafik 3X tambah Y kurang dari 11 nih. 11-nya bernilai Y dan X-nya bernilai 11/3 atau 3,6. Kita bikin nih garis lurus nih. Ini namanya grafik linier. Berarti dia grafiknya berbentuk garis lurus. Kemudian ini untuk grafik 2X tambah 4Y kurang dari 14. Karena titiknya adalah nilai X-nya adalah 7, nilai Y-nya adalah 14 dibagi 4 atau sama dengan 3,5. Jadi kita sambung nih 7 dengan 3,5 dengan garis lurus. Setelah kita dapat grafik, baru kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Baik, perhatikan himpunan penyelesaiannya. Karena di dalam grafik syarat grafiknya adalah syarat model matematikanya ada X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, berarti nanti grafiknya berada di dalam lokasi Y positif dan X positif. Kalau ke bawah ini dia adalah Y negatif, kalau ke samping sini dia adalah X negatif. Baik, sekarang kita lakukan arsiran untuk menentukan himpunan penyelesaian. Kita pertama untuk yang persamaan pertidak sama pertama. 3X tambah Y kurang dari atau sama dengan 11. Kita lihat nih. Karena dia di sini adalah kurang dari, ya, tandanya adalah kurang dari atau sama dengan positif, 11 ini positif, berarti arsirannya adalah
mendekati 0. Baik nih, Ibu perjelas nih. Mendekati 0 berarti dia arah ke sini. Kok kenapa ini kok nggak sampai bawah-bawah sini ya? Nah, kenapa tidak sampai bawah atau tidak melebihi dari batas Y dengan X positif? Karena ini ingat syaratnya adalah X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0, itu artinya dia bernilai positif. Sekarang kita lihat nih, untuk 2X tambah 4Y kurang dari 14, karena dia kurang dari positif, konstannya positif, berarti dia sama nih, dia arahnya mendekati 0. Kita bikin grafiknya agak berbeda. Nah, gitu aja ya, biar membedakan. Kenapa tidak melebihi? Ingat, X lebih dari 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Baik, sekarang kita menentukan himpunan penyelesaian adalah artinya irisan pertemuan dua garis atau dua arsiran. Himpunan penyelesaiannya berarti di sini. Nah, setelah dapat himpunan penyelesaiannya, nanti titik yang berada di dalam himpunan penyelesaiannya ini itu nanti untuk menentukan kita nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau minimum. Nah, itu nanti di kemudian nanti kita sama-sama belajarnya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan di forum diskusi atau langsung chat Ibu, boleh saja. Demikian, semoga bermanfaat.